Perkenalkan, nama saya Anjas dan Petarai, Prodi BDP. Struktur sel adalah peraturan dan hubungan antara unsur sel yang saling berhubungan, sedangkan mikroba adalah makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai struktur sel dan ukuran mikroba. Struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri terdiri dari struktur dasar dan struktur tambahan. Struktur dasar bakteri meliputi dinding sel, membran, plasma, sitoplasma, risom, gena, dan organela. Penyimpanan. Struktur tambahan bakteri meliputi kapsul, flagellum, clastrum, parakota, dan spora. Ukuran sel bakteri. Ukuran sel bakteri berkisar antara 0,5 per 5. Ini terbesar dari pernah temukan adalah teoria, dan lebar mencapai 750,5 cm. Ukuran virus. Partikel virus berukuran 2,25-250 virus. Ini virus yang dikonfirmasi bagi bahan dan pangan umumnya berukuran antara 2-30 mm. Golongan mikroorganisme. Mikroorganisme yang termasuk golongan prokaryotik adalah virus, bakteri, dan archaea. Sedangkan mikroorganisme yang termasuk golongan prokaryotik adalah fungsi, kapang dan kamit, protozoa, dan alga. Mikroba adalah teknik yang menggunakan pewarna untuk melihat mikroorganisme di bawah mikroskop. Pewarnaan mikroba dapat membantu memperjelas bentuk dan ukuran mikroorganisme, melihat ukuran struktur luar dan dalam, serta menghasilkan sifat-sifat dan kimia yang khas. Berikutnya adalah beberapa jenis pewarnaan mikroba. Pewarnaan garam. Teknik pewarnaan yang paling penting dan luas digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Pewarnaan garam menggunakan kristal violet dan sebagai warna primer, kemudian diikuti dengan lautan alkohol dan pewarna tandingan berupa safranin atau air kus. Bakteri yang terwarnai dengan pewarnaan gram dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif.
pewarnaan sederhana. Teknik pewarnaan yang menggunakan satu warna untuk mengamati bentuk dan ukuran sel bakteri. Pewarnaan negatif, teknik pewarnaan yang menggunakan warna asam seperti mikrosin, eosin atau tindat India. Pewarnaan negatif bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Selain pewarna gram, sejenis pewarnaan mikroba meliputi pewarnaan endosperma dan tahan asam. Pewarnaan tahan asam, pewarnaan kapsul, pewarnaan Phytophthora, dan pewarnaan Cytoxanthera. Nutrisi mikroba adalah zat kimia dan elemen lingkungan yang digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhan dan metabolisme. Mikroba membutuhkan nutrisi untuk metabolisme, biosintesis sel, pelepasan energi. Zat gizi yang dibutuhkan mikroba dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah sebesar seperti karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, sulfur, fosfor, Mg2, dan gas. Tambah zat gizi makro membantu menjaga struktur sel dan metabolisme. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau sangat sedikit seperti mangan, seng, kol, metadium, nikel, dan tembaga. Zat gizi makro membantu fungsi enzim dan menjaga struktur protein. Mikroba dapat memperoleh nutrisi dan lingkungan. Mikroba dapat memakan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis. Fotosintesis membutuhkan sinar matahari, sedangkan kemosintesis membutuhkan bahan organik. Mikroba adalah makhluk hidup yang kecil yang tidak dapat dilihat dan mata telanjang. Mikroba hidup di air, tanah, udara, dan di dalam tubuh manusia. Mikroba adalah proses yang dilakukan mikroba untuk mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk hidup dan berkembang baik. Metabolisme mikroba melibatkan serangkaian reaksi biokimia seperti reduksi, fermentasi, dan sintesis glukol. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang metabolisme mikroba. Metabolisme mikroba didasarkan pada pemanfaatan aliran energi melalui proses anabolik dan katabolik. Metabolisme mikroba memainkan peran penting dalam siklus biokimia unsur-unsur dan pembentukan lingkungan geokimia. Metabolisme mikroba usus berperan penting dalam fisiologi manusia. Mikroba menggunakan sebagai strategi metabolisme sehingga
Spesies mikroba seringkali dapat dibedakan berdasarkan karakteristik metabolisme. Bakteri meliputi proses katabolik dan anabolik unseluler. Sebagai besar, bakteri menggunakan gula sebagai sumber energi. Beberapa bakteri autotrofik memanfaatkan bahan organik sebagai sumber karbon. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh atau menghilangkan semua mikroorganisme yang ada pada suatu benda atau bahan. Sterilisasi dilakukan dengan cara kimia atau fisika. Sterilisasi penting dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi, terutama di bidang kesehatan, pangan, dan informasi. Berbeda metode sterilisasi dan dapat dilakukan antara lain sterilisasi fisik, yaitu dengan pemanasan, penyerahan gelombang dan suara. Sterilisasi penyerahan jaringan iodisasi, yaitu dengan menggunakan filter bakteri yang memiliki pori-pori sangat halus. Mengiodisasi kimia yaitu menggunakan berbagai macam lautan kimia beriodisasi dan dengan gas, yaitu dengan menggunakan gas-gas seperti formaldehid, arsenic dioksida, atau beta-plankton. Sterilisasi berbeda dengan definisi merupakan proses untuk merusak organisme patogen dan tidak dapat menganalisis dan bentuk spora.